Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Himam Al-Farisi dari kelompok 7 akan menjelaskan proses dan prosedur penilaian dokumen AMDAL. Sebelum saya menjelaskan proses dan prosedur penilaian AMDAL itu sendiri, saya akan jelaskan apa itu AMDAL. Sedikit pengenalan atau pengulasan mengenai AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan ialah metode atau instrumen pengendalian dampak lingkungan yang paling tertua di Indonesia. Untuk sampai sekarang analisis dampak lingkungan dianggap kurang efektif dan kurang efisien. Kenapa? Ini yang kita akan bahas lebih dalam di pembahasan kali ini, yaitu mengenai proses penilaian. Jadi baik buruknya AMDAL itu sendiri bisa dinilai di dokumen yang diajukan untuk analisis dampak mengenai dampak lingkungan ini sendiri. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara menilai prosedur dari analisis dampak lingkungan itu sendiri agar proses seperti ini bisa efektif dan efisien dilakukan untuk menangani dampak lingkungan. Oke, proses penilaian AMDAL sendiri pertama ada menilai kerangka acuan. Jadi sebelum kita menganalisis, kita juga harus menilai kerangka acuannya itu seperti apa. Setelah itu kita menilai dokumen-dokumen dari AMDAL itu sendiri. Yang ketiga ada penilaian dokumen RKL. Yang keempat ada penilaian dokumen RPL. Nah, ini lingkup penilaiannya yaitu lingkup administratif, yaitu lingkup surat penyuratan. Jadi cara penulis, sistematika penulis, redaksi penulisan dengan dan juga tanpa menghilangkan penilaian dari substansi itu sendiri. Jadi seperti itu proses gambaran kecil atau gambaran sekilas mengenai proses analisis dampak lingkungan. Selanjutnya proses penilaian kerangka acuannya seperti apa kita jelaskan, yaitu pertama apa yang kita nilai. Yang pertama ada kerangka berpikir untuk menentukan permasalahan. Jadi kerangka berpikir apa yang digunakan untuk menilai atau menentukan permasalahan apa yang disebabkan oleh berdirinya suatu perusahaan yang mana itu dalam konteks lingkungan. Yang kedua ada ketepatan dalam menentukan permasalahan yang dikaji. Apakah sudah tepat permasalahan yang dikaji di dokumen itu. Ada yang selanjutnya ada ruang lingkup pengkajian yang akan dilakukan, ruang lingkupnya apa saja. Yang keempat ada metode menghasilkan hasil yang absah. Jadi metode apa yang sekiranya sangat relevan dan efektif lah jika digunakan. Yang ini hasil-hasil dari penilaian ya, contohnya ada permasalahan yang harus dikaji itu secara mendalam. Jadi setelah kita menilai tadi itu menemukan hasil permasalahan apa yang seharusnya dikaji. Yang kedua ada ruang lingkup atau fokus kajian. Yang ketiga metode apa yang kita harus tentukan. Jadi tadi aspek-aspek yang perlu ditentukan dulu, perlu dikaji terlebih dahulu untuk melakukan kajian-kajian lebih lanjut mengenai proses penilaian laporan AMDAL. Oke. Sekian dari saya, akan diteruskan oleh partner saya. Terima kasih. Proses selanjutnya yaitu proses menilai laporan AMDAL. Dalam proses ini yang dinilai yaitu kecukupan informasi dan relevansi informasi yang diperlukan untuk mengungkapkan permasalahan atau dampak. Yang kedua yaitu keabsahan informasi. Yang ketiga ketepatan analisis dan perkiraan. Yang keempat yaitu kebenaran evaluasi dampak. Sedangkan hasil dari proses ini yaitu 1. Kecukupan informasi, 2. Kebenaran hasil perkiraan dan penilaian. Yang ketiga yaitu pernyataan salah satu dari 3 pernyataan berikut. Yang pertama, tidak perlu ada koreksi dan perubahan rencana kegiatan, atau perlu ada perubahan rencana kegiatan, atau rencana kegiatan diusulkan untuk tidak diteruskan. Jadi nanti hasil dari pernyataan ini adalah salah satu dari 3 pernyataan tersebut.
Selanjutnya yaitu proses menilai RKL dan RPL. Dalam proses ini yang dinilai yaitu berkaitan dengan hasil penilaian AMDAL. Yang kedua, kesesuaian rencana pengelolaan dan pemantauan masalah yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu instrumen dan sumber daya melakukan pengelolaan dan pemantauan. Selanjutnya, dimensi ruang dan waktu pemantauan dan pengelolaan. Sedangkan hasil dari proses ini yaitu kelayakan rencana. Selanjutnya, beralih ke teknik dan prosedur penilaian AMDAL. Penilaian dokumen AMDAL meliputi KA, AMDAL, RKL, dan RPL melalui seperangkat uji yang bersifat praktis, logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya, 1. Uji administratif, yang kedua, uji fase kelayakan proyek, uji fase kegiatan proyek, yang ketiga yaitu uji mutu. Dalam uji mutu ini memuat 4 aspek uji. Yang pertama yaitu uji mutu aspek konsistensi, yang kedua uji mutu aspek keharusan, yang ketiga uji mutu aspek relevansi, dan yang keempat uji mutu aspek kedalaman. 6 kriteria uji ini memang secara sengaja disusun secara berjenjang dengan maksud sekaligus menunjukkan teknik penilaian yang digunakan. Pengujian dimulai dari uji administratif, kemudian ke tahap uji fase kegiatan proyek, dan selanjutnya ke uji mutu. Yang mana uji mutu tadi ada 4 fase uji. Jika digambarkan sesuai dengan gambar seperti ini: uji administratif, uji fase kegiatan proyek, uji konsistensi, uji keharusan, uji relevansi, dan uji kedalaman. Sifatnya dari uji ini bersifat umum, kemudian menuju ke yang lebih spesifik. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan saya tadi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang 6 kriteria pengujian AMDAL, yang mana pada tahapan pengujian ini disusun secara berjenjang, jadi berbentuk seperti sebuah piramid. Jadi mulai dari yang teratas, dari yang fase-fase paling umum, kemudian mengerucut ke bawah ke fase yang lebih spesifik lagi. Untuk uji yang pertama adalah uji administratif, yang mana uji administratif ini berupa pengujian proyek melalui pemrakarsa AMDAL dengan menyerahkan beberapa dokumen-dokumen terkait seperti KA, RPL, dan RKL. KA sendiri adalah kerangka acuan proyek tersebut. Untuk persoalan yang dihadapi pada uji ini adalah beberapa dokumen administrasi atau perizinan yang diminta oleh komisi penilai untuk ditampilkan dalam dokumen KA. Kendalanya apabila ada yang bertentangan dengan hakikat AMDAL, yang mana itu sebagai bagian dari uji kelayakan proyek. Untuk prosedurnya sendiri saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama adalah periksa dokumen tersebut apakah sudah sesuai dengan kriteria atau hakikat AMDAL sendiri. Untuk fase kedua ada fase kegiatan proyek, yang mana pada fase ini penentuan dokumen terkait wilayah dan dampak yang akan ditimbulkan akan digali dalam fase ini. Yang mana dalam fase ini prosedur ujinya berupa menggali dampak negatif dan positif dari pembangunan proyek. Mungkin dari dampak negatif sendiri tidak dapat dihilangkan, tapi dapat ditekankan menjadi meminimalisir, istilahnya meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi dalam pembangunan proyek pada wilayah tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Adapun uji mutu aspek keharusan memiliki prosedur uji, yang mana di sini ada diperiksa beberapa bab
yang mana bab tersebut yaitu bab ruang lingkup studi dokumen kerangka acuan, kemudian ada bab perakiraan dampak penting dari dokumen andal, dan bab evaluasi dampak lingkungan. Jadi di sini di prosedur uji memeriksa apakah perlingkupan dampak penting yang hasilnya tercantum dalam bab ruang lingkup studi dokumen kerangka acuan telah dilakukan melalui proses konsultasi publik sebagai di mana diwajibkan oleh Kepda Bapeda nomor 08 tahun 2000. Kemudian periksa pada bab ruang lingkup studi dokumen kerangka acuan apakah pelingkupan telah dilakukan melalui proses identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial, dan pemusatan dampak. Dan juga periksa pada bab perakiraan yang saya sebutkan tadi, bab perakiraan dampak penting dari dokumen andal, apakah setiap komponen atau parameter dampak penting lingkungan. Dan yang terakhir, periksa pada bab evaluasi dampak lingkungan dalam dokumen andal, apakah telaahan yang dilakukan telah memenuhi syarat. Namun juga kita temukan di sini beberapa persoalan, seperti seringkali kita jumpai tidak ada daftar komponen dampak penting lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting yang harus ditelaah dalam andal. Kemudian perbandingan perkiraan dampak banyak sebelum dan sesudah proyek bukan dengan dan tanpa proyek. Kemudian juga penentuan sifat penting dampak tidak dilakukan berdasarkan keputusan Kepala Bapeda nomor 056 tahun 94 tentang pedoman mengenai ukuran dampak penting. Dan juga sering dijumpai penyusunan AMDAL tidak mengetahui perbedaan dasar antara perakiraan dampak lingkungan dan evaluasi lingkungan. Adapun dari aspek relevansi, prosedur yang diuji biasanya itu periksa pada bab evaluasi dampak penting dalam dokumen andal. Apakah hasil evaluasi memuat arahan dampak lingkungan penting yang harus dikelola. Kemudian memeriksa pada dokumen RKL. RKL itu adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup. Apakah program pengelolaan lingkungan yang dimuat dalam bab rencana pengelolaan lingkungan. Dan juga periksa pada dokumen RPL, yaitu rencana pemantauan lingkungan hidup. Apakah program pengelolaan lingkungan yang dimuat dalam bab rencana pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, periksa pada dokumen RPL, apakah program pemantauan lingkungan yang dimuat dalam dokumen ini. Dan seringkali kita jumpai persoalan yang kita hadapi, yaitu beberapa komponen dampak penting lingkungan yang dikelola, baik itu dari RKL ataupun RPL, tidak relevan dengan yang ditelaah dalam dokumen AMDAL. Jadi nggak sinkron antara dokumen AMDAL dan dokumen RKL dan RPL, tidak sesuai. Kemudian ada beberapa komponen dampak penting lingkungan yang dikelola dan yang dipantau tidak relevan dengan ditelaah dengan dalam dokumen AMDAL. Di sini tidak sinkron antara dokumen AMDAL dengan dokumen RKL dan RPL.
Dan terakhir, persoalan yang sering kita hadapi yaitu semua komponen dampak penting lingkungan yang ditelaah dalam dokumen andal dipantau dan rumusan pemantauannya dimuat dalam dokumen RPL. Yang terakhir dari uji fase kegiatan proyek yaitu uji mutu aspek kedalaman. Adapun prosedur ujinya itu mengumpulkan dan menganalisis data. Data di sini yaitu menyangkut untuk keperluan bab lingkungan hidup ataupun AMDAL. Kemudian juga ada periksa apakah dalam bab evaluasi dampak lingkungan AMDAL digunakan metode yang sahih untuk keperluan evaluasi dampak lingkungan secara holistik. Dan juga ada beberapa problem yang kita temui, yaitu seperti metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk deskripsi rona lingkungan hidup tidak sahih. Sedangkan prosedur ujinya itu menginginkan mensyaratkan dengan analisis data yang sahih. Kemudian juga problemnya itu metode perakiraan dampak yang digunakan seringkali ataupun kurang mampu menggambarkan fenomena yang akan terjadi. Itu jadi datanya tidak bisa menggambarkan bagaimana fenomena yang akan terjadi. Itu tidak ada gambaran. Dan yang terakhir, persoalan yang kita temui yaitu metode evaluasi dampak yang digunakan tidak sahih karena menggunakan cara amalgamasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.